Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Hori Station. Kali ini saya akan memaparkan potongan dari novel saya, Seruni ke Sydney Tak Ada Jalan Kembali. Novel ini sebagian berlatar belakang kehidupan di Australia, di Sydney. Selamat menikmati. Hall UNSW telah padat manusia, mahasiswa dan banyak masyarakat luar kampus. Aku berdiri di depan bersama 4 orang di samping kananku. Sebelah kananku Robert yang moderator, mahasiswa UNSW berasal dari negara bagian New South Wales. Samping kanan Robert duduk dengan jilbabnya yang tenang, Wahide Chan, perempuan muda dari Cina. Sebelah kanan Wahide Chan seorang laki-laki berwajah Eropa, Michael, berasal dari Prancis. Sebelah kanan lagi perempuan cantik dari Libanon, Fatime. Di depan kami ratusan kepala manusia berisik, maka mendengunglah ruangan itu. Di belakang kami berempat terpampang backdrop Islam and the Future of the World, Islam dan masa depan dunia. Ruang mulai tenang dan senyap kala Robert membuka acara. Tuan-tuan yang terhormat, sungguhlah sebuah kebahagiaan kita bisa berada di majelis ini dengan keadaan sehat dan dalam rahmatnya. Lebih lagi tema seminar yang diselenggarakan mahasiswa muslim lintas negara ini mengangkat tentang Islam dan masa depan dunia. Telah hadir di hadapan tuan-tuan semua pembicara dari negara dengan kultur yang berbeda-beda. Tentunya akan semakin mengkayakan pemahaman kita tentang realita dunia muslim kini. Karena pembicara kita cukup banyak, saya tak akan memperlebar pengantar. Saya serahkan kepada pembicara paling ujung kanan, Fatime dari Libanon, selanjutnya yang bergiliran ke kanan. Robert memeriksa arloji di tangan kirinya. Saya kasih waktu 15 menit masing-masing pembicara, dan setelah selesai semua pembicara dilanjutkan dengan dialog. Kami persilahkan. Fatime mengambil mic di depannya. Ikhwat-ikhwat yang dimuliakan Allah. Masalah yang krusial yang dihadapi bangsa kami adalah agresi Israel yang melampaui batas-batas kemanusiaan, sebagaimana yang disucikan peradaban modern Barat. HAM, humanisme, justice, egalitarian. Apa yang dipentaskan Israel yang pasti didukung oleh sekutu utamanya, Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa lainnya, telah menghina dan menghancurkan nilai-nilai suci mereka sendiri, yang mana doktrin suci itu diterapkan double standar. Pada saat lain mereka menekan negara-negara lain tak memperlakukan HAM, tapi pada saat yang sama mereka melakukan penghancuran kemanusiaan di Palestina, Libanon, dan sekitarnya. Bagi saya itu merupakan penghancuran umat manusia yang nyata, lebih parah dari apa yang mereka namakan Holocaust. Anda bayangkan, perang yang tidak seimbang. Israel telah memiliki semua persenjataan perang paling mutakhir yang dimiliki umat manusia kini. Nuklir, senjata biologi, pesawat canggih, roket-roket ganas berjangkau tinggi. Itu pun negara-negara superpower dan sekutunya selalu memihak Israel. Di lain pihak bangsa Palestina, Libanon, dan sekitarnya yang minim persenjataan, rentan di blokade, tak mendapatkan dukungan internasional, terus melakukan perlawanan yang gigih, sangat gigih, dan lebih gigih lagi memperjuangkan keadilan dan tak lelah melawan kezaliman Israel. Tapi tuan-tuan yang terhormat, kami bangsa Arab mempunyai Islam. Kami tak takut apapun yang dipamerkan negara-negara zalim itu. Kami akan melawan hingga tak ada satu nyawa pun di bumi kami, sampai pertolongan Allah akan datang kepada kami. Ikhwat tahu apa yang membuat tekad kami begitu besar dan tekad yang menggetarkan bangsa-bangsa zalim itu? Anda tahu? Jihad. Ya, jihad adalah kata kunci seorang muslim untuk melawan para penindas. Tanpa setitik pun merasakan ketakutan adalah jihad. Bagaimana kami takut? Saudaraku, justru dengan jihad itulah semua jalan menuju surganya. Semua muslim akan bergembira hati memasuki medan pertempuran dan lebih tersenyum saat mendapatkan kematiannya. Sedangkan mereka, para penindas itu hanya mencintai dunia dan takut mati.
Aula hening saat Fatimi presentasi yang berkobar-kobar dengan intonasi yang sempurna. Tidaklah menyangka gadis secantik itu bisa membakar ratusan orang dengan orasinya tanpa cacat. Beberapa kali ada teriakan Allahu Akbar saat Fatimi memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Forum itu telah dibuat Fatimi begitu bergairah, seperti alunan najat jihad yang membakar dan menariknya ke medan laga. Fatimi, gadis Libanon, bak bidadari yang perkasa. Robert memberikan waktu kepada Michael dari Prancis. Ia membukanya dengan salam yang lembut, terus berbicara semakin lantang dan pelan tanpa menaik. Prancis adalah sumber perubahan di Eropa dengan revolusi yang menakutkan para kaum feodal, pemilik modal dan kaum militer konservatif. Maka Prancislah Eropa berubah secara politik dan ekonomi. Patung Liberty Amerika adalah hadiah dari bangsa kami, Prancis. Australia ini berkembang ingin menjadi tanah impian seperti Amerika yang bangga dengan ide revolusi Prancis, Republik. Prancis adalah negara multikultur terbesar di Eropa. Semua ada di sana. Paris adalah kota terindah di dunia dengan cita rasa seni yang tak ada tandingannya di dunia. Itulah pujian setiap orang mendatangi Prancis. Aku sendiri mencintai Prancis dan bangga menjadi warga negara, sebuah negara pioner dalam sejarah umat manusia. Aku menjadi Muslim karena terpengaruh temanku di sekolah. Anak seorang imigran Aljazair yang sekarang menjadi pemain bola profesional. Aku sering melihatnya sholat di pojok taman di atas rerumputan. Karena memang sekolah kami tak mempunyai tempat ibadah. Aku tanya dia, kenapa kamu sholat di rerumputan, tidak di rumah saja? Ia menjawab, sekarang waktu yang ditentukan dan setiap tempat adalah masjid bagi seorang Muslim. Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan diriku? Aku memikirkan kata-kata temanku berhari-hari dan semakin penasaran dengan kepercayaannya. Maka terjadilah serangkaian penyelidikan kecil pada kehidupan temanku itu. Aku mendapati keluarga yang hidup sederhana di pinggiran kota, berjuang dengan keras untuk bertahan hidup, tetap menjadi Muslim dalam Prancis yang mewah ini. Setiap tempat adalah masjid, waktu yang ditentukan. Terteriang di kepalaku. Seorang Muslim telah memahami definisi waktu sejak dini dan menjadikan semua tempat adalah rahmat, tempat ibadah. Aku merasa menjadi Muslim adalah manusia yang mempercayai kekuatan non-material. Tujuan akhirnya bukanlah duniawi, tetapi sesuatu yang mengatasi materi. Aku terpesona dengan pandangan sederhana dan membuat hidup mau sederhana. Jauh dari kerakusan dan ketamakan. Aku mulai mencintai Islam. Sekarang Muslim Prancis menuntut kebebasan berjilbab dan mengkonsumsi makanan halal. Ada sebagian politisi radikal Prancis selalu mengkampanyekan ketakutan kepada Muslim. Mereka selalu menghalangi Muslim bebas menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai kepercayaannya. Michael berhenti, bergeser ke Wahid Chen dari Cina. Aku berbangga kalau negeriku disebut begitu mulia di dalam hadis Nabi. Kata Wahid Chen dari Cina. Tuntutlah ilmu walau sejauh ke negeri Cina. Kalau sekarang bisa berarti begini, kata Wahid Chen. Tuntutlah ilmu ke Cina walau komunis. Hadirin tertawa dengan seluruh Wahid Chen. Cina pernah sangat anti terhadap agama. Lanjut Wahid Chen. Bukan hanya pada Islam. Pada revolusi kebudayaan, hal-hal yang berbau feudalisme, agama, kapitalisme diberangus dengan kejam. Telah banyak rakyat Cina yang dituduh terkait budaya anti-komunisme, diberangus dan dibunuh semena-mena. Rumah-rumah ibadah ditutup dan dibakar. Situasi yang sangat mengerikan dialami generasi orang tua kami. Keyakinan beragama tidaklah mudah dihapuskan hanya dengan ancaman pembunuhan, karena keyakinan tempatnya di hati. Boleh saja orang berbicara dengan mulut, tetapi keyakinan di dalam hati tetap bersemayam. Begitu juga dengan orang tua kami, menyimpan keyakinan Islamnya di dalam hati yang terdalam. Namun pengawasan yang ketat tak memungkinkan orang tua kami mengajarkan agama Islam seperti layaknya. Tak ada orang tua mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, atau mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Keyakinan kami hanya bersemayam di hati terdalam kami tentang Islam bertahun-tahun. Sampai Cina menerapkan kebijakan baru, Cina terbuka. Revolusi kebudayaan diakhiri karena hanya propaganda politik yang merugikan pemerintah sendiri.
Kini Islam bersama agama-agama lain bebas mengajarkan agama pada keluarganya. Anda tahu, sekarang ada event organizer perkawinan dengan cara-cara agama. Dan tata cara perkawinan agama Islam banyak peminatnya. Islam mulai tumbuh di negeriku yang komunis. Di Cina partai hanya tunggal, Partai Komunis Cina yang memerintah negeri tirai bambu itu. Kaum beragama boleh menjalankan agamanya, tetapi harus mendukung Partai Komunis Cina. Dalam Cina terbuka juga menerapkan pembaruan ekonomi yang terintegrasi pada perekonomian kapitalisme. Semuanya berubah, hanya satu yang tetap dipertahankan, Partai Tunggal. Aku selalu berharap Islam dapat terus tumbuh di negeriku yang berpenduduk terbesar di dunia, melebihi dari 1 miliar. Kami tak mengharapkan ketakutan yang terjadi dalam revolusi kebudayaan terulang di negeriku. Aku ingin menjalankan Islam dan kelak mati dan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ruangan hening. Kini giliranku mengungkapkan pendapatku. Aku berasal dari Indonesia. Namaku Badrun, dari pondok pesantren. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, aku berasal dari sebuah negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi negeriku tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam. Para pendiri bangsaku Indonesia menegaskan sebagai negara religius, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Aku pikir itu rumusan yang sudah benar, agar Indonesia tetap berdiri menjadi negara terbuka yang menjamin kebebasan semua pemeluk agama apapun yang ada di sana. Dengan tidak menjadi agama negara, tentu saja keberlangsungan Islam berada di pundak umat Islam sendiri. Dan aku berpendapat hal itu lebih baik bagi perkembangan Islam di Indonesia. Karena umat Islam menjadi bersemangat untuk menggali ajaran agamanya, tetap relevan dalam spirit dan denyut berkembangnya rakyat Indonesia. Sesuatu yang tumbuh secara alami akan lebih kuat dan substansial, tidak terbatas formalitas dan artifisial. Tuan-tuan yang terhormat, saya berpikir kebangkitan Islam yang nampak di abad kita harus kita diskusikan secara mendalam terus-menerus. Sebenarnya kemana orientasi kebangkitan Islam itu menuju? Dan apa kontribusi umat Islam dengan ajaran Islam bagi dunia? Dengan kemajuan sains teknologi yang begitu cepat, melebihi abad-abad lalu, telah memudahkan umat manusia dan menghasilkan kota-kota megah seantero dunia. Kemajuan material yang mencapai puncak peradaban umat manusia. Namun di sisi lain telah terjadi kesenjangan yang nyata, ketidakadilan dan ketertutupan komunikasi antar peradaban. Umat manusia masih dipenuhi prasangka satu sama lain. Anda bisa bayangkan kalau prasangka umat manusia tak dapat dijembatani dan menuju perang, betapa besar kerusakan yang ditimbulkan umat manusia. Dengan penemuan mesin-mesin pemusnah massal berupa nuklir, senjata biologi, roket-roket pintar dan sebagainya, umat manusia akan saling menghancurkan. Dunia ini harus kita pelihara bersama-sama, sesama umat manusia dari semua peradaban. Saya berpikir disitulah peran umat Islam untuk menggalang kerjasama penduduk dunia dalam menciptakan keadilan ekonomi, politik, kebudayaan, dan memperkuat proses perdamaian. Tujuan kebangkitan Islam dunia adalah untuk menyelamatkan kehidupan ras manusia bersama-sama dengan entitas manapun yang tumbuh di muka bumi ini. Adalah salah mencita-citakan kejayaan Islam dengan mengalahkan, mendominasi, bahkan membuat kezaliman baru di muka bumi ini. Karena yang kita perangi dan kita lawan bukanlah manusianya, tetapi sifat kerakusan, keserakahan yang melekat pada manusia manapun di dunia ini. Sains teknologi yang berkembang hari ini telah menunjukkan sifat kerakusan dan keserakahan manusia. Demikian itu akan menghancurkan bumi kita ini. Eksploitasi alam demi kebutuhan manusia telah melewati ambang batas keseimbangan ekologi. Tugas kebangkitan Islam adalah bagaimana melengkapi perkembangan sains teknologi dengan spirit spiritualisme Islam, menghasilkan kedamaian, mengendalikan kerakusan dan keserakahan manusia modern. Kita semua harus ikut terlibat memajukan bangsa kita. Kita semua harus ikut terlibat memajukan bangsa kita masing-masing, memperjuangkan keadilan dengan damai, mengembalikan umat manusia pada sikap memandang kehidupan ini adalah jembatan bagi kehidupan abadi di akhirat nanti. Bukan memandang kehidupan ini adalah final, tak ada kehidupan di akhirat.
sehingga berlomba-lomba menguasai dunia dengan ketamakan dan kerakusan. Itulah sumber malapetaka yang sedang kita hadapi saat ini. Saya berpikir bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berdialog dengan kelompok manapun di dunia ini untuk menularkan visi perdamaian dan menyelamatkan umat manusia. Aku mengakhiri presentasiku dan Robert melanjutkan dengan mengatur sesi dialog. Banyak pertanyaan dan tanggapan yang membuat seminar itu semakin menarik dan semarak. Peserta seminar banyak yang bersimpati dengan keadaan di Lebanon dan Palestina. Fatima menjadi idola dalam seminar, mungkin karena orasinya yang sempurna plus wajahnya yang indah seperti susu, sebersih susu itu. Wahidi Chan juga mendapatkan penghargaan yang tak kalah dengan Fatime. Begitu juga Mikhail yang tak lelah memperjuangkan umat Islam di Perancis. Aku pun mendapatkan tanggapan yang seru terkait ideku tentang sebuah orientasi kebangkitan Islam. Seorang peserta menegaskan, kebangkitan Islam bukanlah sebuah dendam karena ketidakadilan yang diterima umat Islam, melainkan sumbangsi terhadap keselamatan dunia yang dipenuhi kerakusan. Umat Islam harus terbuka dan bergaul dengan umat manusia manapun di dunia ini untuk bersama-sama memelihara kehidupan, menghapus ketidakadilan politik, ekonomi, agar setiap nyawa di dunia ini hidup dengan damai. Robert akhirnya menutup seminar itu. Allah, Tuhan kita, memerintahkan kita bergaul, saling berkenalan dengan manusia manapun di muka bumi ini. Itulah makna Allah menciptakan manusia dengan segala macam perbedaannya. Seorang muslim mengkampanyekan agamanya sebagai jalan damai dan menghapus ketidakadilan dan memelihara ras manusia tetap mendiami bumi ini. Demikian itu potongan dari novel Seruni ke Sini Tak Ada Jalan Kembali, ada di bagian 14. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.